La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la yanzilu sakinata illallah. Bismillahi masyaallah la yajma'una illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Masyaallah. Turut berduka cita karena meninggalnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Ba'abud, abah kita semua, guru kita semua, Masya Allah, pembimbing kita semua, lebih khususnya antum sebagai pondok dan sebagai murid ataupun anak dari beliau. Semoga kedatangan ruh beliau kepada Tuhan beliau menjadi gudum farah, kedatangan yang menyenangkan kepada beliau, wa gudum faraj, dan kedatangan yang bisa menyelesaikan semua bencana-bencana yang ada di dunia ini, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, edisi pada malam hari ini bukan edisi hadis, akan tetapi edisi ada apa dibalik kematian para aulia wassalihin. Ada apa dibalik kematian para aulia wassalihin. Masya Allah, salah seorang ulama mengatakan ataupun Rasulullah SAW mengatakan, aukamaqal, man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafiq. Siapa orang yang tidak sedih ditinggalnya ataupun meninggalnya, wafatnya orang yang alim, orang yang soleh, maka dia dijadikan, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang yang munafik. Tidak semua orang muslim itu mukmin. Paham ya? Tidak semua orang muslim itu mukmin. Karena Islam banyak levelnya, karena iman banyak levelnya. Orang yang mukmin pasti muslim. Orang yang muslim belum tentu mukmin. Banyak orang muslim akan tapi dia munafik. Salah satu tanda kalau seseorang itu munafik, kalau dia ditinggal oleh seorang wali, seorang soleh, seseorang yang dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sedih ya, tidak sedih, tidak nangis, tidak merasa kehilangan, maka itu adalah salah satu contoh dari orang-orang yang munafik. Masya Allah, dengan adanya para aulia wa salihin, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan banyak dari rahmatnya, banyak dari barakahnya, banyak dari kelembutannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada para hamba-hambanya. Masya Allah. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, itu beliau salah seorang alim wali sayyid di kota Shibam di Hadramaut. Itu beliau mengatakan, salah satu perkataannya beliau apa? Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, wala dhaharat minal mukhalafat illa ba'da mautil kibar. Tidaklah muncul, tidaklah banyak, tidaklah nampak sesuatu yang bertentangan dengan syariat, sesuatu yang bertentangan dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali setelah meninggalnya orang-orang yang soleh, setelah meninggalnya orang-orang yang sahih, setelah meninggalnya orang-orang yang alim, setelah meninggalnya orang-orang yang taqi, mempunyai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum sendiri tahu, antum semua tahu dan yakin, Habib Muhammad bin Abdullah Ba'abud, Masya Allah, termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yakin di sabdanya beliau yang dikatakan di Sahih Bukhari, disebutkan khairun nas, sebaik-baik orang adalah man tala umruh, orang yang panjang umurnya, bukan hanya panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan baik perbuatannya. Itu sebaik-baik manusia. Bukan sebaik-baik manusia itu yang uangnya banyak, bukan sebaik-baik manusia itu yang rumahnya di mana-mana, bukan sebaik-baik manusia itu yang ceramahnya bagus, bukan sebaik-baik manusia itu yang temannya banyak, bukan sebaik-baik manusia itu yang jabatannya tinggi, bukan sebaik-baik manusia itu yang pekerjaannya lancar. Bukan. Sebaik-baik manusia di sisi Rasulullah SAW orang yang panjang umurnya, akan tapi amal perbuatannya juga bagus. Nah, ini Habib Muhammad Ba'abud, Masya Allah, beliau kira-kira umurnya 96 ya, kira-kira 96, Masya Allah, melebihi panennya umatnya Rasulullah SAW. Lebih disebutkan di sabdanya Rasulullah SAW, hasadu ummati baina sittina wa sab'in,
panennya umatku, bongkone umatku, meninggalnya umatku, matinya umatku, umurnya umatku itu paling banyak ya, paling sering ya, itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wis, makanya para aulia, sadatuna fitarin, orang-orang tarim ataupun aslafun sholihin umumnya itu kalau umur mereka 40 tahun tawal firash, kasutnya dilempit. Kenapa? Ibadah fakat, khalas ibadah fakat, ibadah tak wis, zikir, salat, ngaji, zikir, salat, ngaji, zikir, salat, ngaji, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena umurnya sudah sampai 40 tahun. Masya Allah, para salaf kita seperti itu, 40 sampai 50. Nah, masuk 50 ke 60 wis, siap-siap. Nah, setelah setahun, setelah 2 tahun, 3 tahun, malaikat Israel nggak pakai inti undang pasti datang. Inti kalau ada acara nikahan inti nggak diundang, bagaimana hukumnya datang ke undangan nikah? Nggak boleh, haram. Ada walimah nikah, inti nggak diundang tapi inti datang tanpa undangan, nggak oleh, jeneng haram. Ya, yang dimakan makanan haram. Malaikat Israel nggak butuh undangan dari inti, bakal datang. Nah, kalau sudah umur 60 sampai 70 itu sering dari umatnya Rasulullah SAW itu mati, meninggal pada waktu itu. Lengkap hadisnya, wa qalilun man jawaza dzalik. Sedikit sekali dari umatku yang melebihi umur 70 tahun. Muhammad bin Abdullah bin termasuk umatnya Kanjeng Nabi yang melampaui batas, yang lolos dari seringnya meninggalnya umatnya Rasulullah SAW. Loh, kenapa umatnya? Apakah khusus umatnya Rasulullah seperti ini? Tidak. Naam. Iya. Umat-umat dahulu itu umurnya panjang-panjang. Ya, karena anugerah yang diberikan kepada mereka agak begitu banyak, maka dibutuhkan umur yang panjang agar mereka mendapatkan pahala yang banyak. Tapi kalau umatnya Rasulullah SAW gak butuh dawa umur, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, pahala yang sangat banyak, sampai-sampai banyak dari kalangan Nabi dan Rasul ingin menjadi seperti kita semua, ingin menjadi umatnya Rasulullah. Qalilun umruhum qasir wa amaluhum jazir wa amaluhum wa thawabuhum katsir. Umatnya Rasulullah SAW amaluhum qalil qasir, umur mereka sedikit, seket, swidak, beteng bolu, ismari, finish ya, game over. Semoga husnul khatimah, amin. Ayo, tak akan tetapi walaupun umurnya sedikit bukan maknanya pahala mereka itu sedikit lah. Siapa orang yang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib gak diputus dengan ngomong apapun, seakan-akan dia ibadah 12 tahun pada malam Lailatul Qadar. Sopo sing umure inti ping wis, inti ping 12 tahun ya, inti mendapatkan malam Lailatul Qadar. 1000 bulan inti kali 12 berapa? 1000 dikali 12 berapa? 12.000. ono ta umurin Kanjeng Nabi sing 12.000? Gak ono, mustahil. Tapi dengan ibadah ketaatan yang sangat mungkin kita remehkan, 6 rakaat setelah sholat maghrib tanpa ngomong, tanpa apa-apa, baca dzikir, ojo dijak ngomong engko nanti ojo ngomong engko. Maksud saya isyarat sembahyang 6 rakaat inti mendapatkan malam Lailatul Qadar, inti seakan-akan ibadah 12.000 tahun. Berkatnya siapa yang didapat itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada anugerah seperti ini di umat-umat sebelum Rasulullah SAW? Tidak ada. Makanya umurnya dawa-dawa, panjang-panjang, agar pahalanya banyak. Pernah ada cerita. Nah, Muhammad Ba'abu termasuk orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya, disaksikan dengan semua kalangan masyarakat. Orang Lawang, orang Malang, orang sini. Masya Allah untuk melihat ya takziahnya beliau. Siapa yang tidak nangis dari kita dengan meninggalnya beliau, rasa cintanya kurang kuat. Berapa tahun nanti diopeni sama Habib Muhammad Ba'abu. Betapa banyaknya pengorbanan beliau dalam mendidik kita, membimbing kita. Paling seneng rioyo Idul Fitri, iya Ustaz.
paling senang kayak bilang atau saya ente dikasih baju baru ente tidak boleh pulang biar senang di sini. Apa caranya ente senang di pondok? Ya apa caranya? Dijak ke sana, dijak ke sini, dikasih uang, dikasih baju, dikasih ini. Masya Allah. Kalau kita nggak balas budi kepada beliau, mau balas budi ke siapa ente? Jasa beliau sangat tinggi, sangat besar di hadapan kita. Saya nggak nangis wingi nani, sekarang, besok lusa, cintanya masih belum kuat. Bismillah, kita tingkatkan cinta kita kepada beliau dan orang-orang seperti beliau. Kalau ente nggak cinta sama orang-orang seperti beliau, mau cinta siapa ente? Kalau ente nggak mengagungkan orang-orang seperti beliau, mau mengagungkan siapa ente? Abdul man Allah. Agungkanlah siapa orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Sudah antum sering hafal kabeh insyaallah. Kata Rasulullah, aku dan yang mengayomi, bandani orang yatim engko di surga kayak gini. Kata Rasulullah, hakadha kayak gini. Wa syabbaka baina isbi'aihi. Ya, ulama hadis mengatakan ya dulu ala gurbeh, menunjukkan begitu dekatnya Rasulullah SAW bersama orang yang bandani anak yatim. Masya Allah. Sekarang kita sudah yatim, ditambah yatim lagi dengan meninggalnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Ba'abud. Masya Allah. Pernah ada cerita, ada salah seorang ibu nangis geru-geru di atasnya kuburan, salah satu kuburan, nangis geru-geru nangis. Ada salah seorang, ini zaman dulu ya, umat dahulu sebelum Rasulullah SAW. Ditanya, ada orang lewat jalan, ya fulanah, wahai perempuan, kenapa ente kok nangis geru-geru gini, sangat nangis, kenapa sedih, kenapa? Jangan ngurusi aku, kata perempuannya. Oh, jangan ngurusi aku, khallu ani ibit ani, jauhilah aku, biarno aku sumpek, biarno aku nangis, jangan ngurusi, jangan tanya, jangan banyak omong, jangan banyak tanya. Lakinya itu bingung, kok sampai nangisnya nemen, kenapa ditanya, aku seakan ambil anakku, dia meninggal dunia umurnya masih pendek. Paham ya? Aku sedih melihat anakku meninggal masih umur kecil umurnya. Tanya lakinya ini, berapa umurnya anaknya ente? Wahai fulana, 300 tahun. Waduh. 300 tahun menurut umat dahulu itu seumur pitu dari zamannya kita, umatnya Rasulullah SAW, seumur 6, seumur 5. 300 tahun cilik nangis, Allah. Sekarang ente lihat orang tua. Semoga kita selamat semua, yang belum punya anak semoga nanti punya anak selamat. Subhanallah, istri kita lahiran dapat 2 hari meninggal anak kita. Anak inti anak siapa lah? Ya apa sedihnya ayah dan ibu. Geloni apa nelongso ya ini apa? Sedihnya bagaimana? Wa ilaha illallah. Semoga selamat semua ya. Begitu juga orang yang perempuan yang itu ditinggal mati anaknya masih 300 tahun. Dengan ini kita mengetahui betapa agungnya umatnya Rasulullah SAW. Sampai-sampai Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim ingin menjadi umatnya Rasulullah SAW. Sekarang Allah sudah menjadikan ente umatnya Nabi. Bismillah, kita ambil kesempatan, kita manfaatkan. Masih banyak sisa sisa umur kita, insya Allah panjang umur. Kita manfaatkan dengan sebaik-baik manfaat dan ambil kesempatan sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Para aulia as-salihin di dunia seperti halnya gunung di bumi. Para aulia as-salihin di dunia seperti halnya gunung-gunung yang ada di bumi. Salah satu hikmah Allah menciptakan gunung di bumi seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali di kitabnya beliau Al-Hikmah fi Makhluqatillah liyuthabbital ard, untuk mengkuatkan buminya Allah SWT. Karena gunung ini di mana-mana gempa bumi. Kalau nggak ada gunung, bumi itu sering gempa, sering goyang-goyang, sering lindu, dan ini semua. Nah, karena adanya bumi, gunung tadi, bumi itu masya Allah. Wal jibala ada di Quran itu dalilnya. Wal jibala arsaha, ya. Wal jibala apa? Wal jibala apa awalnya itu? Wal jibala autada awalnya. Apa sing apa Quran di kabeh iki? Amin, apa Quran kabeh con? Amin. Quran itu ada dalilnya di Quran. Masya Allah. Nah, para aulia was salihin di buminya di dunia ini seperti halnya gunung
di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada gunung, gempa bumi di mana-mana. Kalau nggak ada aulia wassalihin, gempa hati di mana-mana. Gempa akhlak di mana-mana. Kemaksiatan di mana-mana. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Ali al-Haddad di kitab diwannya beliau, di qasidahnya beliau, di diwan. Itu beliau mengatakan, ya, enggak, wal jibal autada. Surat Al-Ghasyiyah. Itu pokoknya wal jibal audada. Jibal itu penguat kepada bumi. Nah, kalau aulia sholihin nggak ada, meninggal sedikit demi sedikit, meninggalkan kita. Siapa yang ngoyong kita? Siapa yang mau menasihati kita? Siapa yang mengamankan buminya Allah Subhanahu wa taala? Seneng, setan itu paling seneng kalau orang soleh, orang wali meninggal, paling seneng. Orang yang mukmin jangan seperti setan. Nah, itu seperti tadi kembali. Kalau ada orang mukmin nggak sedih dengan meninggalnya orang alim, orang soleh, ataupun biasa-biasa saja. Nah, ini koncone setan nih, temennya setan ini. Jadi jangan, setan itu nggak ada musuh yang diperintahkan oleh Allah untuk kita memusuhi dia seperti setan. Inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya pakai harfu taukid, inna syaitan, wahnya syaitan. Lakum, kepada kalian wahai umat Bani Adam, manusia, lakum aduwwun, adalah musuh. Kata ulama tafsir, kalaupun disebutkan seterusnya itu fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah setan itu musuhmu. Kata ulama tafsir, kalaupun Allah mengatakan di Quran itu inna syaitana lakum aduwwun, cukup. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu. Orang yang punya akal sehat, orang yang masya Allah, orang pinter, normal, dia nggak mungkin cinta sama musuhnya, dia nggak mungkin nurut sama musuhnya. Kata ulama tafsir, kalaupun Allah mengatakan inna syaitan lakum aduwwun, lakafa, pasti cukup untuk orang-orang yang sehat. Kata Allah Subhanahu wa taala, begitu bahayanya permusuhan setan kepada Bani Adam, tidak cukup, saya tambahi, fattakhiduhu aduwwa, maka jadikanlah setan itu musuhmu. Ditambahi sama Allah Subhanahu wa taala, sudah dikasih kabar setan itu musuhmu dan disuruh kita untuk melawan setan. Nah, orang-orang yang tidak sedih, biasa-biasa saja, sedino rong dino wis mari ilang maneh. Nah, ini perlu dikoreksi ya, apalagi seperti ayah kita Muhammad Abu, yang orang-orang yang sangat cinta kepada kita ya. Jangan sampai kita setelah sholat 5 waktu nggak kirim Fatihah kepada beliau ya. Minta tolong sama yang menjadi imam di sini, setelah 5 waktu kirim Fatihah kepada beliau. Fatihah ruhil Habib Muhammad bin Abdullah ta'ala yaj'alu kubrahu rawdhan min riyadil jannah dan lain sebagainya. Yuli darajatu fil jannah yanfa'ana bi nafahati dan lain sebagainya. Setelah 5 waktu abah kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berbakti kepada orang tua kita. Ayo, ini bayangkan Rasulullah SAW ketika lahir beliau sudah yatim. Subhanallah, diayomi oleh kakek beliau Abdul Muttalib, Sayyidina Abdul Muttalib. Meninggal Sayyidina Abdul Muttalib, diayomi oleh Sayyidina Abu Thalib dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh kita lupa dengan jasa-jasa orang tua kita, sehingga kita digolongkan termasuk orang yang rugi di dunia wal akhirah. Abdullah bin Ali al-Haddad menyebutkan di qasidahnya, di riwayatnya beliau, bihim, dengan mereka para aulia wassalihin, yadfa'ullahul balaya, Allah menolak, menghilangkan al-balaya, balak-balak dengan mereka, berkatnya mereka. Bihim yadfa'ullahul balaya warrazaya, dan semua malapetaka, bencana, kemaksiatan, kehancuran. Bihim, dengan mereka, yadfa'ullahul balaya warrazaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Yusdi maknanya yu'ti, memberi semua kebaikan, semua kenikmatan. Alhamdulillah, dengan berkatnya mereka Allah mengasihkan kepada kita ini bisa menimba ilmu, bisa istiqomah, bisa sholat 5 waktu dengan berjamaah, ini kenal dengan aulia wassalihin dan lain sebagainya. Bihim dengan mereka. Kata Allah, kata Imam Haddad setelahnya, qasidah setelahnya, bihim yadfa'ullahul balaya warazaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walaulahu bainal anam.
kalaupun bukan karena adanya mereka di antara manusia-manusia, laduk dikak jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati, bakal digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi-buminya Allah, gunung-gunungnya Allah. Kenapa? Lirtikabil khati'ati, karena banyaknya orang yang maksiat, karena banyaknya orang yang melakukan kesalahan, karena banyaknya orang yang melakukan dosa-dosa yang bisa mengundang kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW, laula syuyukhun rukka, kalaupun bukan karena orang-orang syebeh, orang-orang yang tua, rukka, suka sujud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun bukan barakah mereka, syuyukhun rukka wa bahaim rutta, hewan-hewan yang menggembala, nyari makan di mana-mana, kesian ya. Wa atfalun rudda, anak kecil yang nyusu kepada ibunya, la subba alaikumul adzabu auja, pasti kau wahai manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala malapetaka, bencana alam, kehancuran yang sangat menyedihkan. Berkatnya 3 makhluknya Allah ini, Allah menjauhkan dari kita bencana alam ya, kehancuran. Kalaupun tetap ada, walaupun banyak sholihin, risiko Allah ngamuk sudah, Allah marah sudah. Sayyidina Zainab binti Jahash itu tanya sama Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW pada salah satu majelisnya membahas fitnah-fitnah akhir zaman. Sayati zamanun ala ummati, bakal datang zaman di umatku nanti kejadian gini, banyak sekali. Sayyidatuna Zainab binti Jahash, istri dari Rasulullah SAW, itu tanya, ya Rasulullah, anuhlik wa fina salihun, apakah kita hancur, apakah kita binasa, dan di antara kita itu banyak orang-orang saleh? Orang-orang soleh ini kan Masya Allah yang sudah kita sebutkan, mereka itu tameng kita, tamengnya dari semua kehancuran malapetaka. Ana halik wa fina salihun, apakah di zaman nanti itu nggak ada orang soleh? Ada orang soleh, kata Rasulullah. Apakah kita hancur walaupun orang soleh itu ada? Naam idza kathural khabath, yo nek wis dosane wong sing urip di zaman iku akeh, kok sudah banyak kotoran ya, sudah banyak kenodaan, sudah banyak kemaksiatan, para aulia wassalihin sudah siapa, sudah mereka sudah berdoa, sudah tawasul, sudah minta sama Allah dilembutkan ya, yaltuf bil ibad, akan tapi umatnya sik mokong ae, sik dilendemi, sik kudu sing kurang ajar ae, Allah marah. Dengan meninggalnya mereka, berkurangnya mereka itu semakin banyak malapetaka. Malapetaka itu bukan hanya banjir ya, bukan hanya banjir, bukan hanya gempa bumi, bukan malapetaka zahir yang kita lihat, yang kita dengar, bukan hanya pembunuhan ini, bukan. Kemaksiatan hati itu malapetaka, itu bala. Itu ada orang berdoa, alhamdulillah alladzi afani, zaman dahulu, alhamdulillah aku sehat walafiat, aku bekhair, masya Allah, mabsud, hidupnya di dunia bekhair, alhamdulillah. Tapi dia orangnya agak nakal, orangnya agak sering maksiat. Ada orang soleh dengar, orang soleh ini tahu kalau dia itu orangnya nakal, orang jahat. Dia orang soleh ini di sebelahnya itu dengar kalau dia itu alhamdulillah anak mabsud, anak bekhair, anak ya, alhamdulillah rezeki ada, motor ada, mobil ada, rumah punya, istri punya, anak punya. Tapi dia orang nakal, orang jahat. Orang soleh tadi dengar, oh ente ngira ente bekhair, ente ngira ente mabsud, ente ngira ente sedihlah karena Allah telah menghilangkan dari hati ente halawatu dzikir ma Allah, kelezatan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku bala sing paling gede. Wa hadza balaun adzim, itu bala yang sangat besar, malapetaka untuk kita yang sangat besar. Nggak punya kelezatan zikir kepada Allah, nggak giat mencari ilmu, malas suruh sholat duha, sholat witir rasa-rasan, sembahyang jamaah telat, Allahu Akbar, imam sik dulinan wudu uber-uberan, jagongan siane ada balaan. Paham maksud saya? Harus hati-hati kita. Ya, kita menggunjing orang lain, nama, madu domba, kita mencuri, naudzubillah, kita melihat sesuatu yang maksiat. Gini-gini itu bala itu. Hatta inti bekhair, hatta inti suki, hatta inti masya Allah, kehidupannya inti maksud semua. Jadi orang mukmin harus mengedepankan hatinya ketimbang organ tubuhnya,
karena hati kita adalah raja dari kehidupan kita. Raja ini kena organ tubuh ini ku prajurit nurut. Di mana prajuritnya nggak nurut sama raja? Kalau ada Pak Lurah, Pak Camat, Presiden, DPR-nya nggak nurut sama Presiden, dibuang, digantikan orang yang nurut sama Presiden, sama Pak Lurah, Pak Camat, siapapun. Tapi prajuritnya nurut sama rajanya. Oh, Masya Allah. Begitu juga hati kita. Al-qalbu kal malik wal a'ba'u sab'ah kal jaish. Hati kita adalah raja. Rajanya kena, mata kita, hidung kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, kemaluan kita bakal kena karena hatinya kena. Nah, kematiannya para aulia wa sholihin, nah ini berkurang. Siapa yang membimbing kita, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih itu mengatakan, inti kalau kepingin tahu ciri-cirinya orang wali itu siapa, inti kepingin tahu wali itu siapa, beliau mengatakan di qasidahnya, idza ru'ishharu dzikrullah fahuwa lahum sima anil jibah. Kalau inti ngeliat dia, inti ingat sama Allah. Inti ngeliat dia ngedelok tok, gak ngomong, gak lapo-lapo, ingat sama Allah. Inti ada rasa takut di hati, ada rasa kangen sama Rasulullah, ada rasa cinta sama Allah, ada rasa kepingin ibadah banyak, ada rasa seneng dalam ketaatan. Iku wali. Paham ya? Idza ru'ishharu dzikrullah, itu lihat dia ingat sama Allah. Masya Allah. Itu pernah sahabat tanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa wali itu? Rasulullah SAW menjawab seperti yang ada di qasidah Al-Habib Abdullah bin Faqih, idza ru'u dzikirallah. Kalau dilihat bisa mengingatkan orang yang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu melihat orang seperti sosok seperti Muhammad Ta'abud, orang yang tidak ingat sama Allah, bahaya, orang alim. Kenapa kok kita melihat mereka ingat sama Allah? Karena mereka nggak pernah putus koneknya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk at-tahabbub ilal arifin. CP, caper, cari perhatian kepada orang arif billah, orang soleh, orang tagih, orang alim. Kenapa? Karena di hati mereka ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencelok ya, ada di hati mereka, yang mana di hati mereka ada Allah, penglihatannya Allah, perlindungannya Allah, rahmatnya Allah, sirnya Allah. Setiap Allah memandang orang tersebut, kita untuk kecipratan. Tahu kecipratan ya? Dapat percikannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kita ada di hati mereka. Nah, kalau mereka berkurang, mau cipi sama siapa kita? Mau cipi sama orang-orang yang punya jabatan, fadhil deh. Ya, cipi sama orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kita dekati mereka. Man la takarrab bi ahli ma'rifah ma karab. Siapa orang yang tidak mendekati orang yang kenal sama Allah, enggak deket dia sama Allah. Hatta ini enggak deket sama Allah, enggak kenal sama Allah, enggak tahu hakikatnya Allah, enggak tahu sifatnya Allah, itu deketi orang yang dekat sama Allah. Itu dimasukkan ke Allah lewat dia. Jadi kita jadikan para aulia wa sholihin wasitoh kita untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Habib Muhammad bin Abdullah bin Abud dan dijadikan anak keturunan beliau dan murid-murid beliau menjadi penerus yang dibanggakan oleh beliau. Ya, sebaik-baik anak adalah yang bisa, sebaik-baik keturunan adalah keturunan yang bisa meneruskan perjuangan abahnya yang baik. Kalau perjuangan abahnya jelek, bukan perjuangan namanya. Ya, sebaik-baik anak kalau abahnya tidak kena, nggak ngikuti abahnya. Dan sebaik-baik anak kalau abahnya kena, kakeknya kena, dia ngikuti jejak dari napak tilas dari abah dan leluhur-leluhurnya. Itu sebaik-baik anak. Ya, gak kabeh anak kiai Gus. Iya apa enggak? Gak kabeh anak kiai Gus. Dan banyak sekali yang bukan anaknya kiai menjadi Gus, menjadi kiai, banyak. Dan gak semua anaknya para habaib yang asatid itu menjadi ulama, gak semua. Dan gak semua anak menjadi ulama dan abahnya orang alim, gak mesti. Tergantung inti, tergantung kita yang ngatur kehidupan kita. Nah, kata Imam Ghazali, pernah dengar Imam Ghazali? Sering ngambil Imam Ghazali. Itu abahnya tukang jahit sepatu, Ghazal. Nah, Masya Allah, sregep oleh ilmu, khidmah ke guru-gurunya, jadi ulama besar, dikasih julukan Hujjatul Islam.
hujahnya orang-orang Islam. Karangannya banyak, manfaatnya sampai akhir zaman. Kenapa? Karena cinta sama ilmu, mengagungkan ahli ilmu, seperti itu. Dan salah satu tandanya kita mengagungkan Allah, kita mengagungkan para aulia wassalihin, ya, para aulia wassalihin. Abdullah bin Ali Haddad mengatakan di diwan beliau, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Cintaku kepada mereka, kata Abdullah Haddad, mahabbatuhum, cintaku kepada hum mereka, dini, agamaku, iku agamaku iku. Maka kalau ada seorang Islam, orang Muslim gak cinta sama aulia wassalihin, Islami kurang tepat. Biasanya orang Islam KTP, Islami setengah-setengah. Nah, walaupun dia Islam, itu masya Allah ente Islam, tapi ini gak cinta sama aulia wassalihin, Islamnya ente kurang mantep, kurang jangkep. Mahabbatuhum dini, agamaku, wa fardi, kewajibanku, wa sunnati, torikohku, sunnahku, torikohku, jalanku, itu cinta sama mereka. Wa urwati al-wuthqa, dan peganganku yang sangat kuat. Aku berpegang teguh dengan cinta kepada mereka. Wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi, dan sesuatu yang paling istimewa yang aku miliki, cinta kepada aulia wassalihin. Seberapa cinta kita kepada mereka, begitu juga kesedihan kita ketika kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Subhanallah, semoga kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada aulia wassalihin, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka di dunia wal akhirah. Seperti kita kumpul di dunia, kita kumpul di akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan, ad fi zawaya khabaya, ad fi zawaya khabaya, masih ada di zawiyah. Zawiyah itu kok dalam bahasa tarimnya, bahasa Hadramutnya itu tempat belajar, bukan pondok. Tempat belajar, apalagi pondok gitu loh. Zawiyah itu kayak madros, kayak tempat yang dilaksanakan di dalamnya belajar, seperti aula, seperti apa, itu zawiyah, tempat yang dibahas, yang dipakai untuk membahas ilmu, apalagi pondok. Fi zawaya khobaya, masih banyak di zawiyah, tempat-tempat pondok, tempat-tempat ilmu itu khobaya, sir-sirnya Allah Subhanahu wa taala yang masih disembunyikan. Wa'ad fi zawaya khobaya, kata beliau, walau lam yakun fi zawaya khobaya ladubdikat bihimul ard. Kalaupun di pondok-pondok, di tempat-tempat pembelajaran seperti di Ponorogo masalah, itu nggak ada khobaya, nggak ada rahasia-rahasia, nggak ada pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, nggak ada barokah-barokahnya Allah Subhanahu wa taala, ladubdikat bihimul ard. Pasti buminya Allah itu bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya nggak ada yang menjaga. Nah, selama ada zawiyah, selama ilmu itu dihidupkan, Allah Subhanahu wa taala bakal menjaga. Lakinnahum idza kasrat dzulmu wal fasad, ya, yakhrujuna min dhahranihim, akan tetapi kalau sudah kezaliman banyak, kerusakan di mana-mana, dan mereka para aulia wassalihin itu meninggalkan kita, ya, itu sudah mulai berkurang rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala dan pemberian Allah kepada mereka. Nah, semoga ya anak keturunan beliau, murid-murid beliau, muhibbin beliau dijadikan pengganti beliau, meneruskan perjuangan beliau dalam taat kepada Allah, istiqomah menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan anak ataupun murid yang bisa membanggakan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, al-Imam Abu Hanifah, Imamul Madhab, Imam Hanafi, itu ngomong, mautul alim mautul alam, kematiannya orang alim itu adalah kematiannya alam semua. Katanya beliau, la mautu qabilatin ahwanu indallah min mauti alimin wahid. Kalaupun ada suatu kabilah, suatu kaum banyak, nggak ada orang alim di dalamnya, meninggal semua, orang 100, orang 200 meninggal semua, ahwan indallah, lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih mudah, lebih bukan sesuatu yang parah, bukan sesuatu yang sangat, ketimbang ada satu orang meninggal tapi dia alim. Ya, lebih bahaya mana? 200 orang meninggal nggak ada yang alim, ketimbang ada satu alim saja meninggal. Lebih bahaya satu alim meninggal. Subhanallah, la mautu qabilatin ahwanu indallah bimauti alimin wahid. Jadi perlu kita terus balas budi kepada
ayah kita, guru kita Muhammad bin Abdullah Ba'bud, dan dijadikan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadiah beliau yang sangat agung, yaitu pertemuan roh beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu nggak sama kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang ada. Kematian untuk orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat, orang-orang yang nakal, orang-orang yang suka maksiat itu adalah azab. Kematian untuk orang-orang yang toleh, orang yang jahat, orang yang nakal itu azab. Begitu sangat sakitnya keluarnya ruh dari jasad. Akan tetapi kalau yang meninggal itu mukmin sejati, apalagi wali, soleh, tagi, minal adqiya, ada hadiahnya Allah kepada dia. Abdullah Haddad menyebutkan di diwan beliau, wal mautu lil mu'minil awwabi tuhfatuhu, dan kematian di sisi orang yang mukmin yang awwab, sering kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, ibadah sama Allah terus, pikirannya Allah tok. Tuhfatuhu, hadiah Allah kepadanya. Siapa di sini yang nggak suka dikasih hadiah? Paling seneng dikasih hadiah, masya Allah, seneng. Nah, hadiahnya Allah yang paling istimewa kepada orang yang mukmin yang masya Allah seperti itu adalah kematian. Kapan dan mati? Wal mautu lil mu'minil awwabi tuhfatuhu wa fihi kullul ladzi yabghi wa yartadu. Dengan kematian orang mukmin tersebut bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia angan-angankan. Kepingin ketemu Rasulullah SAW, kepingin masuk surga, kepingin mendapatkan nikmat kubur, ini nggak bisa didapatkan kecuali kalau dia sudah meninggal. Maka sebaik-baik hadiah dari Allah kepada orang yang mukmin adalah kematian. Wa fihi ladzi yabghi wa yartadu liqal karim, ketemunya dia dengan maha mulia Allah Subhanahu wa taala fi ula, maha agung, maha tinggi, ma'an na'imil ladzi ma fihi angkadu, dan dia mendapatkan nikmat-nikmat yang tidak ada kekurangan, tidak ada kejelekan dan sesuatu yang tidak diinginkan olehnya. Jadi dengan kematian dia senang ketemu Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang kepingin ketemu Allah, Allah kepingin ketemu dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah wala budda lahu minal maut. Siapa orang yang benci, gak kepingin mati, dawa umur ya Allah, dawa umur ya Allah, dawa umur ya Allah, dungane dawa umur tok, sehat walafiat, gak kepingin mati, ya nggak apa-apa kita minta panjang umur, tapi dalam ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi gak kepingin mati belas, ya Allah ente gak kepingin ketemu sama Allah, Allah gak kepingin ketemu sama ente. Man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Dan walaupun dia benci sama kematian, wala budda lahu minal maut, dia pasti meninggal. Lebih enak mana? Kita kepingin ketemu Allah apa nggak kepingin ketemu Allah? Kalau ente kepingin ketemu Allah, Allah kepingin ketemu ente. Nggak ada pertemuan yang paling agung, paling istimewa, paling menakjubkan seperti pertemuan seorang mukmin kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga kita diberkahi semua dengan berkahnya Muhammad bin Abdullah Ba'bud, dan dijadikan kuburan beliau raudhah min riyadil jannah, ya, diampuni di semua dosa beliau, diangkat derajat beliau, dan semoga dikumpulkan beliau ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, talikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala tasrif bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijadikan santri-santri, anak-anak yang dibanggakan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Ba'bud, dan semoga salam kita disampaikan oleh beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kumpul di dunia, kumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta barakah Fatihah untuk kesembuhan Bapak Haji Muhammad Yunus, semoga penyakitnya segera diangkat. Ya, fadhal Habib. Allahumma kafiya wa fi hamid ya majid irfa anhu kull ta'abin syadid waqfi min al-hadid wal hadid wa marad syadid wal jaysh al-adid waj'alhu nuran min nurik wa azza min izzik wa nasran min nasrik wa baha'a min baha'ik wa ata'an min ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik. Allahumma shfi shifaan ajilan la yughadiru saqaman wa la alama ala hadiniya kulliyah min salih fi wa afi ila hadad nabi al-fatihah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.